Halo sahabat air, balik lagi bareng aku di podcast Aliansi Indonesia Raya. Kali ini kita akan membahas seputar makan bergizi gratis kembali. Tentunya bersama seorang pakar, ahli, legend juga dalam perpolitikan dan sebagainya. Siapa lagi kalau bukan Om Reki Tamba, seorang yang memiliki jabatan koordinator Jaringan 98 dan juga tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Kita lihat nih Om, ada berita bahwa lewat data yang kami riset itu BGN sudah mulai mengembangkan sayap-sayap perdapuran. Tadi kan udah soal sterilisasi. Nah, ini salah satunya ada berita bahwa BGN akan membuka 130 dapur di daerah kepulauan, yang mana salah satunya adalah Kepri, Kepulauan Riau. Ya. Nah ini menurut Om, ini urgensinya apa nih? Makanya BGN ingin membuka dapur di daerah kepulauan. Ya 3T mungkin ya bisa kita katakan. Nah, ini gimana Om melihat dari sikap BGN ini? Ya, hak untuk mendapatkan akses gizi, untuk mendapatkan investasi kesehatan, kecerdasan dan lain sebagainya, itu adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Betul. Khususnya kepada anak-anak kita, para pelajar, dari mulai balita, TK, SD, SMP, SMA. Jadi memang negara harus hadir menjamin ketersediaan gizi, investasi kesehatan melalui program makan bergizi gratis ini. Jadi ada ribuan nanti yang akan dibuka dapur-dapur di kepulauan terluar, terjauh, terpencil. Iya. Dan memang itu nanti akan ada intervensi negara lebih cepat, khusus untuk yang 3T, karena mungkin akan lebih sulit apabila dilakukan oleh mitra-mitra yang mungkin untuk menjangkau lokasinya lebih susah. Jadi mungkin nanti akan ada lebih ada percepatan, karena tadi seperti saya bilang, di daerah-daerah kepulauan itu juga banyak anak-anak yang harus dipenuhi gizinya. Betul. Bahkan banyak juga di daerah tersebut yang memang dalam tanda kutip, mohon maaf, itu juga mengalami stunting, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Itu juga negara harus hadir. Jadi hadirnya negara ini memang tidak mungkin langsung merata Om ya, perlahan. Tapi kita harus yakin dulu nih, progres itu pasti akan dievaluasi terus sama pemerintah. Jangan langsung main tuduh-tuduhan, itu yang nggak baik gitu kan. Nah tapi Om kan kita tahu lah daerah-daerah 3T ini sedikit sulit nih kalau dimasukin. Kira-kira bagaimana nih Om tantangan yang akan dihadapi pemerintah ke depannya dalam mencoba menyampaikan lah hak-hak seluruh rakyat yang ada di daerah 3T ini? Tantangannya gimana nih Om? Dan gimana kita bisa bantu juga gitu loh? Ya, kalau menurut saya ada baiknya juga nanti kan ke depan itu Badan Gizi Nasional mungkin akan berkoordinasi lebih ketat dengan Kementerian Dalam Negeri yang mungkin memiliki akses untuk ke kepala-kepala daerah, ke bupati, wali kota, gubernur, juga mengetahui tentang kondisi di daerah terpencil, terluar, terjauh tersebut. Juga BGN mungkin nanti bisa berkoordinasi lebih ketat dengan TNI Polri yang juga bisa punya kemampuan. Juga harus melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat di bawah, khususnya di kawasan 3T. Jadi kalau itu dilakukan, itu saya rasa bisa lebih mudah ya untuk mengatasi berbagai hambatan, misalnya masalah jarak, masalah cuaca, masalah kebutuhan, pasokan kebutuhan dan lain-lain. Benar sih Om. Apalagi ya kita mungkin turut prihatin juga nih Om ya, sekarang hari ini beberapa wilayah di Indonesia, terkhusus teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Tapsel yang lagi mengalami musibah. Semoga juga diberi kesabaran dan juga kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, gitu. amin. Dan juga ini Om, tadi kan kita bahas masalah itu. Kira-kira nih Om ya, kalau kita lihat lah, ada dengan berdirinya 130 dapur MBG yang akan dirancang di Kepri lah sebagai awal, sehingga nanti menyusul ke daerah-daerah yang lain. Kira-kira nih Om, apa nih investasi atau manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat sekitar? Yang pasti pelajarnya pasti akan makin cerdas, kesehatannya semakin bagus. Kalau gizinya tidak terpenuhi, secara otomatis kesehatannya juga tidak terjamin. Kalau gizi kesehatan tidak bagus, faktor
konsentrasi belajar, menyerap informasi dan ilmu itu juga berkurang. Betul. Jadi itu otomatis lah kalau nanti pasokan gizi itu terpenuhi, seluruh pelajar dari TK, SD, SMP, SMA, juga balita dan ibu hamil itu terpenuhi, saya yakin akan ada peningkatan kualitas generasi muda. Jadi memang sudah mulai ada yang meriset bahwa ternyata di titik-titik dapur SPPG MBG yang sudah berjalan beberapa bulan, pelajar-pelajarnya makin sehat. Pelajar-pelajarnya kualitas menyerap informasi, ilmu, dan lain sebagainya itu semakin bagus. Semangat lah. Ya, konsentrasinya juga karena selama ini ternyata lebih dari 40-50% pelajar kita itu banyak yang berangkat ke sekolah itu tidak makan pagi. Karena memang bukan karena mereka tidak ingin, tapi karena memang faktor ekonomi keluarga. Nah, di sisi lain juga bisa dibilang MBG SPPG ini meringankan beban ekonomi keluarga. Misalnya satu keluarga ada rata-rata kita punya 2-3 keluarga. Kalau dua anak aja tiap keluarga, itu bayangin berapa ratus ribu tiap anak yang bisa mendapatkan makan sehingga meringankan beban ekonomi keluarganya. Jadi itu yang bisa kita lihat juga, dan kita juga bisa lihat ya, saking terharunya anak-anak di Indonesia itu banyak yang secara spontan membuat video-video yang memang tidak direkayasa, mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo, terus kemudian ketika ditanya bahkan ada yang membungkus ke rumah karena katanya buat keluarganya. Itu tidak ada rekayasa, bahkan itu memang fakta-fakta yang terjadi di bawah, bahwa masih banyak pelajar kita 40-50% itu yang kalau berangkat ke sekolah itu tidak makan pagi. Nah, ini mudah-mudahan kalau target Pak Prabowo, Subianto, dan BGN Porokda dan berjalan, mudah-mudahan di tahun 2026 sudah 82,99 juta pelajar yang balita dan ibu hamil yang akan mendapatkan makan bergizi gratis. Bahkan nanti akan ada peningkatan terus dari hal gizi yang saya dengar. Informasinya nanti akan terus diperbaiki, termasuk juga asupan gizi ini akan ditingkatkan, misalnya nanti berupa tiap teks atau tiap makanan yang diberikan itu nanti juga akan semakin dilengkapi. Karena kalau kayak susu dan lain-lain ini sedang dalam proses pengadaan supaya nanti bisa terpenuhi juga. Karena soal susu juga Om kan Bapak Prabowo juga udah speak up itu, disampaikan melalui Wakabunani, BGN, bahwa Pak Prabowo udah siap nih membuka 200 hektar lahan ya Pak Om ya. Sorry Om, apa lagi. Nah tapi Om, ini tadi yang Om bilang smiling, banyak anak-anak senyum buat reaction yang tanpa di briefing bahkan ya. Itu saya juga merasakan Om. Kemarin nih saya lagi scroll tiba-tiba di daerah Perkampungan Riau, saya lihat, lupa kabupaten mana, desa mana, intinya di Riau, itu anak-anak direkam sama supir mobilnya, ya Allah gitu-gitu. Pokoknya dia sedih lah, ya Allah, ini loh yang mau menerima manfaat MBG, tapi kok masih ada yang tega bilang makan-makan bergizi beracun gitu-gitu loh. Padahal yang nyambut, benar kayak Om tadi, anak-anak spontan aja, senang gitu. Jadi teman-teman, sahabat air, jangan sampai suuzon. Nanti kalau sakit hati terus, itu nggak baik buat kita untuk Indonesia ini. Nah Om, tadi kita udah bahas masalah sterilisasi, ompreng, dan SPPG, terus kita udah ke masalah pelebaran sayap dapur-dapur. Ini kan publik tentunya skeptis dong, masalah politik aja anak muda sekarang kayak apaan sih gitu. Apalagi yang tua nih, kalau saya pernah nih ke warung-warung biasa, warung kopi, itu langsung bukan mau diskusi, jadi langsung kalau bisa hujat-menghujat aja nih. Wah ini nggak ada ini. Wah. Nah kalau kita ini kan kita lihat nih Om, investasi segede ini kira-kira apakah hanya untuk dengungan penyenang hati doang? Wah gede nih bakalan turun gitu. Atau menurut Om ini sebagai indikator yang memang dari Danantara dan BGN pemerintah itu serius untuk melihat menyerap biar ini terserap ke bawah gitu? Ya serius karena sebenarnya ide dari makan bergizi gratis ini kan bukan ujuk-ujuk ada. Jadi dari tahun 2008 itu Pak Prabowo Subianto Jodikusumo dan Pak Hasim Jodikusumo itu sudah pernah berdiskusi sehingga lahir namanya gagasan Revolusi Putih. Udah lama 2008. Ya, untuk mengatasi stunting di Indonesia, kekurangan gizi khususnya di anak-anak.
Terus kemudian pada masa beberapa kali Pak Prabowo kampanye mengikuti Pilpres, itu selalu dikemukakan. Tapi pada tahun 2003, 2004 akhirnya namanya berubah. Awalnya dari makan siang gratis, menjadi akhirnya di Dewan Pakar yang dulu tergabung di tim kampanye nasional Prabowo Gibran, itu berdiskusi sehingga berubah namanya menjadi makan bergizi gratis. Karena yang paling penting adalah gizinya dan gratis. Kenapa? Karena negara harus hadir. Tidak boleh ada anak-anak yang harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan gizi, karena itu kewajiban dari negara. Nah, ke depan saya yakin semakin optimis, yang namanya kekurangan kelamaan selama ini itu terus dibenahi baik oleh BGN dan Prof Dadan. Juga memang Pak Prabowo secara khusus sangat intens mengawasi. Yang saya tahu tiap minggu itu BGN selalu memberikan laporan khusus. Dan kadang-kadang bertemu langsung Pak Prof Dadan selaku Kepala BGN dengan Pak Presiden Prabowo, dan juga Pak Prabowo selalu menekankan bahwa harus ada transparansi, harus ada koordinasi lintas sektoral, harus ada misalnya melibatkan partisipasi publik. Karena ini program besar yang tidak mungkin hanya dijalankan oleh BGN satu toh. Jadi memang harus melibatkan kementerian terkait, kemudian juga harus melibatkan peran serta masyarakat, bahkan juga kalau perlu teman-teman media massa, teman-teman influencer dan lain sebagainya, termasuk seperti ini kita harus ikut. Karena kenapa? Karena masyarakat harus diberikan sosialisasi terus-menerus tentang apa itu MBG dan BGN, apa yang sudah dilakukan, apa yang sekarang terjadi, dan apa yang akan dilakukan ke depan. Jadi itu selalu saya optimis. Kalau ada suara-suara sumbang miring biasa aja lah. Artinya dinamika demokrasi dan berjalan. Dan juga memang saya lucu aja. Toh juga nggak mungkin bisa kita tutupin bahwa yang merasakan manfaat dari adanya MBG ini justru sangat jauh lebih banyak daripada suara-suara miring yang selalu memframing, memutarbalikkan fakta tentang MBG dan BGN. Memang yang rame ini sebenarnya di elit. Kalau kita tanya yang menerima, senang. Pada senang. Kalau kita lihat misalnya di sekolah-sekolah yang udah dapat MBG itu, wah sangat antusias. Setiap melihat mobil bawa makanan datang itu udah pada rebutan lari-larian. Mungkin tapi ada catatan saya juga ya, bahwa ke depan mungkin BGN ataupun misalnya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan lain-lain, itu mungkin bisa nanti diatur sebuah prosedur yang lebih bagus. Bagaimana memanfaatkan MBG ini juga untuk meningkatkan pertama misalnya kedisiplinan anak-anak. Jadi misalnya nanti bisa ditata sebelum datang itu sudah berbaris dengan rapi, terus kemudian diajarkan tentang kebersihannya, bagaimana tentang ini. Kalau yang sekarang oke lah karena masih baru, tapi ke depan bisa dimanfaatkan. Kita evaluasi bareng-bareng dimanfaatkan untuk sarana anak-anak belajar tentang kedisiplinan, tentang gotong royong, tentang kebersamaan dan sebagainya. Ini yang menurut saya masih belum. Nanti mudah-mudahan didengar oleh Pak Prof Dadan dan PGN, ini bisa dimanfaatkan juga untuk sarana ke arah situ. Jadi memang kan selain gizi yang kita genjot biar mantap, sehat, kuat, kedisiplinan juga perlu. Jadi SDM kita emang udah siap berjuang nih, bersaing nih, bukan di nasional bahkan ke internasional. Nah itu tadi teman-teman, sahabat air, itu beberapa diskusi kita terkait sterilisasi SPPG, barang-barang peralatannya, dan juga membahas tentang tadi kita bagaimana dapur-dapur yang akan dibuka, terkhusus yang 130 dapur MBG yang akan dibuka di Kepri, dan ini mungkin perlahan insya Allah ya, kita yakin optimis akan sampai ke seluruh Indonesia. Nah jadi kira-kira nih Om, closing statement buat rakyat Indonesia yang menonton podcast kita hari ini, boleh dikasih Om? Ya, untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya anak-anak, para pelajar di seluruh Nusantara, yakinlah Pak Presiden Prabowo, Mas Wapres Gibran selalu bekerja keras untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan untuk kita semua. Dalam hal program makan bergizi gratis, kita semua harus mendoakan agar Badan Gizi Nasional, Prof Dadan, dan kementerian terkait lainnya semakin serius, semakin amanah menjalankan program besar ini. Karena dampaknya nanti itu akan kita rasakan 10-15 tahun ke depan menuju tahun 2045. Dan yakinlah kita bahwa kita kalau bersatu, kita terus gotong royong,
kita bareng-bareng awasin, kita bareng-bareng support, maka program makan bergizi gratis ini akan mampu menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur ke depan. Dan jangan lupa teman-teman doain terus Pak Prabowo, Mas Gibran, Prof. Dadan, dan lain-lain selalu sehat, selalu bahagia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Makasih Om, Ya. itu tadi banyak diskusi kita. Daging ini bukan daging, ini nggak diternak dulu Om ya. Ya. Emang daging banget nih obrolan kita. Jadi sahabat air itu tadi diskusi obrolan kita di podcast kali ini. Jangan lupa kalian berikan share, like, dan komen terbaiknya. Dan tunggu podcast-podcast berikutnya di Aliansi Indonesia Raya. Dan selalu kritis boleh, tapi juga harus siap mengawal, membantu, dan mendukung program Astasita, Bapak Prabowo, dan Mas Gibran ini. Jadi, sampai ketemu di episode berikutnya. See you. Terima kasih ya, Om Riki.